Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis penelitian, tetapi pertemuan kali ini kita hanya membahas dua jenis penelitian dahulu, yaitu penelitian berdasarkan tujuan dan penelitian berdasarkan metode. Penelitian berdasarkan tujuan itu ada beberapa jenis menurut beberapa literatur, tapi kita mengikuti buku dari Dr. Eta Mamang Sangaji dan Dr. Sofia. Itu terdiri dari dua jenis, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Dapat dilihat pada diagram atau tabel itu mengenai perbedaan dari penelitian dasar dan penelitian terapan. Pada jenis penelitian menurut metode itu terdiri dari 8 jenis penelitian, yaitu ada survei, ex post facto, eksperimen, naturalistik, kebijakan, tindakan, sejarah, studi kasus. Kali ini kita akan membahas tentang penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengumpulkan data pada saat tertentu. Sementara menurut beberapa ahli, bahwasanya penelitian survei adalah penelitian yang tidak melakukan perubahan, tidak ada perlakuan khusus terhadap variabel-variabel tertentu. Jadi tujuan penelitian survei ini adalah untuk mendeskripsikan keadaan alam yang hidup saat itu, kemudian mengidentifikasi secara terstruktur keadaan sekarang untuk dibandingkan, menentukan hubungan sesuatu yang hidup di antara kejadian spesifik, menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh peneliti. Itu beberapa tujuan dari penelitian survei. Nah, ada beberapa jenis macam-macam penelitian survei, yaitu melihat survei catatan, yaitu ya beberapa catatan-catatan ya pastinya. Kemudian ada survei menggunakan angket, ada melalui telepon, kemudian survei dengan menggunakan wawancara kelompok, dan survei dengan wawancara individual. Penelitian ex post facto menurut Kellinger 2006 adalah penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terlihat dalam suatu penelitian. Jadi maksud dari kalimat ini adalah kamu melakukan penelitian terhadap penelitian sebelumnya. Jadi mengekspos penelitian sebelumnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kemudian kamu cari penyebabnya apa dalam suatu kasus sebelumnya. Itu dia maksudnya. Kayak contoh, pada suatu model pembelajaran yang diterapkan dalam suatu kelas mendapatkan hasil belajar yang menurutmu kenapa kok hasil belajarnya seperti ini ya, padahal model belajarnya sudah bagus. Nah, kamu ingin cari tahu penyebabnya, kamu expose. Nah, kamu lihat dari apanya, apakah motivasi belajar anaknya, apa minatnya, atau segala sesuatu yang menurutmu itu menjadi indikasi penyebab hasil belajar mereka seperti itu. Jadi penelitian eksperimen kali ini dijelaskan bahwa pada prinsipnya merupakan metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Jadi seperti penelitian tentang pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar. Jadi ingin melihat apa sih, ada nggak penyebabnya, ada atau sebab akibat dari model tersebut. Nah, penelitian eksperimen sendiri itu terdiri dari 3 jenis penelitian. Ya, ada pra-eksperimen, ada eksperimen atau disebut sebagai eksperimen murni, ada true eksperimen, dan yang ketiga eksperimen semu atau dikatakan sebagai kuasi eksperimen. Nah, ketiganya ini sebenarnya perbedaannya hanya kepada desain penelitiannya. Biasanya kalau pra-eksperimen itu sendiri itu tidak memiliki adanya grup kontrol atau kelas kontrol, sedangkan kalau eksperimen murni atau true eksperimen itu memiliki kelas kontrol yang bisa lebih dari satu, kemudian subjeknya itu di random ya, dan kemudian kalau eksperimen semu sendiri itu tidak ada merandomisasi subjek, kemudian dan kelasnya itu untuk grup kontrolnya itu juga tidak begitu banyak seperti pada eksperimen murni. Nah, kemudian pada
perbedaan pra-eksperimen, eksperimen murni, dan eksperimen semu atau kuasi eksperimen itu hanya pra-eksperimen saja, tidak ada evaluasi berupa pretest dan posttest. Kalau eksperimen dan eksperimen semu, true eksperimen dan kuasi eksperimen itu punya pretest dan posttest. Untuk desain penelitiannya kalian bisa melihat pada buku-buku teks ya, kalian searching di internet seperti apa sih desain penelitian dari pra-eksperimen, true eksperimen, ataupun eksperimen semu atau kuasi eksperimen sendiri. Berikutnya adalah mengenai penelitian naturalistik, sering disebut sebagai metode kualitatif, artinya metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami sebagai lawan eksperimen. Jadi ini lebih menjelaskan ya, mencari tahu apa-apa saja sih penyebab yang terjadi pada penelitian eksperimen tadi, menggali, mendeskripsikan secara lebih mendalam seperti itu. Berikutnya adalah mengenai penelitian kebijakan. Jadi penelitian kebijakan ini merupakan usaha mengumpulkan informasi secara komprehensif untuk merumuskan kebijakan atau bisa meneliti tentang suatu kebijakan yang ada. Penelitian tindakan atau action research ini merupakan sebuah penelitian di mana cara suatu kelompok atau seseorang mengorganisasi suatu kondisi sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dan membuatnya dapat diakses oleh orang lain. Nah, penelitian tindakan di dalam dunia pendidikan disebut penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Penelitian tindakan kelas ini memiliki 4 komponen yang disebut sebagai siklus. Nah, siklus ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, kemudian ada refleksi. Nah, perencanaan sendiri direncanakan proses pembelajarannya seperti apa, apakah menggunakan model, metode, dari segala sesuatu yang dapat mendongkrak hasil belajar siswa. Nah, ketika ini dilaksanakan masih mendapat hambatan, maka dapat dilanjutkan kepada siklus kedua sampai memang penelitian itu memberikan atau membuahkan hasil proses pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Tuh. Berikutnya adalah mengenai penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah sebuah penelitian untuk mengungkap kebenaran sejarah. Nah, langkah penelitian sejarah yaitu mencari topik, kemudian heuristik yaitu tahap untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah. Berikutnya adalah verifikasi atau kritik, interpretasi, dan historiografi. Jadi penelitian sejarah ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, yaitu menggambarkan atau memotret keadaan atau kejadian masa lalu yang kemudian digunakan untuk menjadi proses pembelajaran masyarakat sekarang. Penelitian studi kasus ini merupakan sebuah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jadi tujuannya adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu. Jadi seperti bicara tentang penelitian studi kasus, itu kita lihat kasus-kasus yang terjadi, apa sih yang memberikan perhatian ya yang saat ini terjadi pada peserta didik. Kalian bisa lihat sendiri ya kasus-kasus dalam dunia pendidikan itu seperti apa, tetapi kita lebih objektif kalau kita dalam dunia pendidikan biologi itu kasusnya apa. Nah, itu yang akan kita bahas mengenai bisa kita ambil judulnya pada penelitian studi kasus ini. Dari prosedur kerja penulisan studi kasus ini dapat kita pahami ada 5 komponen. Yang pertama ada
pemahaman dan pengenalan peserta didik, kemudian penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan topik dan masalah, penggalian dan pengumpulan berbagai informasi atau konteks, latar belakang, aktor dan kepentingannya. Dan yang kelima adalah penulisan studi kasus dan teaching note. Itu tadi dia jenis penelitian menurut tujuan dan metode. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas klasifikasi penelitian di tingkat eksplanasi dan sifat serta jenis datanya.